Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu yang berada di Provinsi Jawa Timur, khususnya bagi P3K. Nah, ada informasi update nih terkait dengan perpanjangan kontrak untuk P3K. Seperti apa sih informasinya? Nah, Bapak Ibu di sini nantinya bisa menyimak dengan sesama apa yang saya sampaikan nantinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan tidak lupa pula, saat ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Karena informasi ini, file ini nantinya akan saya unduh pada halaman website saya. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini saya telah memiliki sebuah edaran dari BKD Provinsi Jawa Timur terkait perpanjangan untuk masa kerja di P3K Provinsi Jawa Timur. Seperti apa sih informasinya? Kita lihat secara bersama-sama. Di sini saya telah memiliki edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah dengan nomor 800/1405/2042 tentang perpanjangan masa perjanjian kerja P3K formasi tahun 2021. Tanggalnya di sini adalah Surabaya 16 Februari tahun 2023. Jadi kemarin Bapak Ibu. Nah, untuk isi suratnya seperti apa? Coba kita bacakan dan coba kita perhatikan dengan seksama informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 68 ayat 1, yaitu apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah P3K yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan laporan dan permintaan pindah instansi untuk P3K Guru Tahap 1, P3K Guru Tahap 2, dan P3K Non-Guru pada formasi tahun 2021 yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir pada yang pertama untuk tahap 1-nya adalah 30 April 2023, tahap 2-nya 31 Mei 2023 ini yang guru, kemudian yang non-guru 31 Maret 2023. Nah, jadi kemarin ada formasi ini di tahun 2021 kemarin. Jadi ada formasi tahap 1, tahap 2, dan P3K non-guru, di mana saat ini untuk kontraknya itu akan berakhir di bulan April, Mei, dan Maret. Kedua, mengacu pada tanggal berakhirnya masa perjanjian kerja P3K tahun 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan membuat perpanjangan surat keputusan atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Dan perjanjian kerja direncanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwasanya nanti perjanjian kerja itu akan berakhir di 31 Desember 2024. Jadi tidak 1 tahun Bapak Ibu, jadi ada 1 tahun berapa bulan. Kenapa demikian? Karena biar SK tersebut nanti di perpanjangan berikutnya itu bisa mulai tanggal 1 Januari. Jadi seperti itu Bapak Ibu harapannya nantinya, sehingga untuk perpanjangan kontrak yang saat ini itu sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ada berapa bulan dari sini? Maksudnya ada berapa tahun? Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bahwasanya ada 1 tahun lebih di mana kontraknya akan berakhir di 31 Desember tahun 2024. Untuk memperoleh data P3K yang valid, maka pengelola kepegawaian di setiap instansi wajib mengisi link berikut di bawah dengan isi P3K yang bersangkutan, yaitu P3K tahap 1, P3K tahap 2, dan P3K non-guru. Nah, di sini sebenarnya ada linknya. Nah, saya tidak sampaikan kepada Bapak Ibu karena ini khusus bagi operator di masing-masing instansi, bukan untuk publik. Akan tapi mungkin publik akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Jadi instansi itu akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Nantinya akan ada konfirmasi dari setiap instansi apakah Bapak Ibu itu sesuai dengan penempatan atau tidak, seperti itu. Ditunggu saja informasinya dari masing-masing instansi. Jadi bersabar, pasti akan ada informasi. 4. Ketentuan pengisian link di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini ingat, ini adalah untuk instansi. A. Membuka link sesuai dengan jenis P3K. Nama P3K hanya sesuai dengan jenis P3K, baik itu P3K Guru Tahap 1, P3K Guru Tahap 2, dan P3K Non-Guru.
B. Mengisi pada kolom penempatan jabatan saat ini sesuai dengan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Maksudnya apakah sesuai atau tidak sesuai. Jadi ini instansi nantinya yang mengisikan link pada linknya BKD. Nah, otomatis untuk data yang ada di sini dari instansi tersebut butuh data dari Bapak Ibu. Mungkin akan ada pendataan kepada Bapak Ibu P3K semua. Jadi ditunggu saja informasinya dari masing-masing instansinya. Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu. 1. Apabila sudah sesuai dengan keadaan sekarang, maka diisi sesuai tanpa mengisi kolom keterangan. 2. Apabila belum sesuai dengan keadaan yang sekarang, maka diisi belum sesuai dengan mengisi kolom keterangan. Sebagai contoh, P3K tersebut dipindah ke instansi atau berubah ke nama jabatan yang lain. Jadi seperti ini. Saya contohkan satu saja, formatnya seperti ini. Nantinya tabelnya seperti ini. Di sini ada nomor, nama, NIP, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, golongan, gaji, pendidikan, instansi, penempatan saat ini, sesuai, belum sesuai, dan keterangan. Nah, seandainya Bapak Ibu memang sudah sesuai, maka Bapak Ibu nanti mengkonfirmasi pada instansinya itu adalah sudah sesuai. Akan tapi misalnya belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa isi yang di sini, belum sesuai dengan keterangannya apa, dijelaskan. Apakah pindah atau pindah instansi ataupun dengan pindah nama jabatan, itu bisa saja terjadi. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi pada instansinya nanti. Kemudian berikutnya, apabila terdapat kesalahan atau penyesuaian data lainnya dapat diisikan pada kolom keterangan yang saya sampaikan barusan. Kelengkapan data diisi paling lambat tanggal 28 Februari tahun 2023. Nah, inilah Bapak Ibu tanggal terakhirnya, yaitu tanggal 28 Februari tahun 2023. Ini bagi Bapak Ibu instansi nantinya wajib mengirimkan sebelum tanggal ini. Nah, oleh sebab itu otomatis maka Bapak Ibu sebelum tanggal ini, jadi sebelum deadline ini pasti instansi akan mendeadline. Karena tidak mungkin BKD memberi deadline tanggal sekian, instansinya memberi tanggal sekian. Tidak akan mungkin karena butuh cross check data. Oleh sebab itu maka jangan telat dalam proses pengisian data yang diberikan oleh masing-masing instansi Bapak Ibu. Jadi jangan telat, tepat waktu sesuai dengan instansi. Jangan berpedoman pada yang ada di sini karena ini adalah data instansi mengirim pada BKD, bukan data Bapak Ibu mengirimkan pada instansi. Ingat, digarisbawahi, deadline ini adalah deadline-nya BKD. Otomatis dari masing-masing instansi akan meng-cross-check sebelum tanggal ini. Misalnya saja cabang dinas di deadline oleh provinsi, provinsi tidak akan mengirim deadline tanggal sekian. Ingat ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi seperti itu untuk informasi yang bisa disampaikan di sini. Jadi ada perpanjangan masa kontrak P3K di mana nantinya akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini juga Bapak Ibu untuk memperpanjang P3K tersebut otomatis ada beberapa ketentuan. Misalnya formasinya harus ada. Kemudian nama jabatannya harus ada, anggarannya juga ada. Dan pastinya SKP Bapak Ibu harus berkelakuan baik. Kenapa? Karena dalam proses penilaian perpanjangan kontrak ini sesuai dengan masing-masing instansi. Di mana instansi tersebut Bapak Ibu penilaiannya adalah baik. Apakah Bapak Ibu baik dalam penilaian SKP? Perlu Bapak Ibu perhatikan sendiri. Nah, oleh sebab itu karena P3K ini kontrak, oleh sebab itu maka Bapak Ibu harus terus bersemangat dalam bekerja. Buktikan untuk kinerja Bapak Ibu itu terus meningkat dan terus membaik, bukan malah semakin memburuk. Karena banyak kasus di mana ada kepala OPD itu tidak ingin memperpanjang kontrak P3K Bapak Ibu dengan alasan karena memang kelakuan Bapak Ibu tidak bisa dipertahankan. Ingat, P3K bukan PNS di mana itu adalah kontrak. Memang P3K ini sama-sama dengan ASN, akan tapi kontraknya berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu maka pacu terus semangat Bapak Ibu dalam bekerja agar penilaian dari atasan Bapak Ibu itu baik. Sehingga masa perjanjian kerjanya itu bisa dipertimbangkan untuk terus diperpanjang. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jika membutuhkan informasi atau edaran ini, Bapak Ibu bisa lihat pada www.abachannel.com. Bapak Ibu bisa unduh nantinya halaman dari surat edaran ini. Jadi bisa diunduh, bisa dikunjungi nanti website saya di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_.
Dan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website saya di www.abachannel.com sebagai referensi untuk mengambil dokumen yang saya sampaikan ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.